Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bersama dapat memasuki tahun 2022 dan meninggalkan tahun 2021. Semoga rencana dan program kerja kita yang belum selesai pada tahun 2021 bisa kita lanjutkan penyelesaiannya di tahun 2022 ini. Di awal tahun 2022 ini, izinkan saya mengajak para sahabat Maxshore TV Channel untuk melanjutkan acara Bang Akbar Menjawab atau BAM Part 4. Pada episode ini kami menampilkan topik Muslim Indonesia atau Islam Indonesia. Topik ini kita pilih sesuai request dan masukan dari segenap sahabat Maxshore TV Channel. Alhamdulillah, Bang Maulana Akbar Syarif Al-Bantani, Presiden LTPP Ormas kami, Lajnah Tanfiziyah, Pimpinan Pusat Organisasi Kemasyarakatan Kaum Muslimin Indonesia, Ketua Badan Pengawas Koperasi Kaum Muslimin Indonesia atau KOPKAMI, Presiden Komisaris PT Masyer Kapita Investama yang menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Wilujeng Sumbing Bang Akbar, Sampurasun. Rampes. Bang Akbar, di awal tahun 2022 ini kami banyak menerima request dan usulan dari sahabat Maxshore TV Channel supaya memperbincangkan soal istilah Islam Indonesia secara populer dan praktis saja, sehingga masyarakat bisa membedakan makna istilah antara Islam Indonesia dengan Muslim Indonesia. Dalam konteks ini, tim redaktur Maxshore TV Channel sudah mempersiapkan 3 pertanyaan. Supaya tidak rancu pertanyaannya, akan kami ajukan satu persatu. Dan pertanyaan pertama, apakah dinul Islam yang menjadi risalah Nabi Muhammad SAW cuma ditujukan untuk suatu daerah atau komunitas tertentu saja? Silahkan bagaimana jawaban dan tanggapan Bang Akbar. Oke. Terima kasih Saudara Aris, Kang Aris yang menjadi host pada malam ini. Sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. wabarakatuh. Pada seluruh sahabat Maxshore TV Channel, alhamdulillah saya bisa kembali menyapa antum semua. Semoga senantiasa dalam kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin sebelum kita jawab, hendaknya kita membacakan sholawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa syafi'ina wa maulana wa qurrata a'yunina wa sayyidina makhlukat wa khataman nabiyyin wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahlul baiti wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Semoga Allah merahmati kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang menarik, mungkin dengan pertanyaan yang luar biasa itu saya sengaja sudah mengumpulkan jawabannya, maka saya mohon izin agar diberikan waktu untuk menguraikan agar kiranya bisa menjawab dengan maksimal apa yang sudah saya rangkum dari pertanyaan yang tadi disampaikan. Semoga bermanfaat untuk seluruh sahabat Maxshore, bisa menambah wawasan agar kiranya bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf apabila terlihat seperti membaca gadget terus, karena memang saya rangkum di saya punya handphone. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban pertama untuk pertanyaan yang pertama, kalau bisa diulang kembali tadi pertanyaan Kang Aris. Pertanyaan pertama, apakah dinul Islam yang menjadi risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam cuma ditujukan untuk suatu daerah atau komunitas tertentu saja? Oke. Gitu, Bang Akbar. Itu pertanyaan yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali pada pertanyaan Kang Aris tadi, apakah
risalah dinul Islam itu yang diemban Nabi Muhammad SAW hanya untuk satu kaum saja. Di sini saya ingin coba jawab dengan perspektif Quran, yang mana bersumber pada Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan dan difungsikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh alam semesta. Hal ini tercermin dari ucapan salam umat Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kita bisa sebarluaskan dan wajib untuk umat Islam menyebarluaskan salam tersebut. Nah, jadi patokannya ini dari ayat itu dulu nih. Ya, Allah menyampaikan bahwa Rasul kita itu Nabi Muhammad SAW, dan risalah yang dibawanya ini yaitu Islam itu tidak hanya untuk satu kelompok atau satu golongan. Karena di situ wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi untuk seluruh alam yang Allah ciptakan. Nah, itu kunci pertamanya. Berpedoman pada firman Allah Subhanahu wa taala yang saya ucapkan tadi, maka jelas kiranya bahwa dinul Islam berlaku untuk semua alam, tidak terbatas pada suatu komunitas, suku bangsa, atau nation tertentu saja. Bahkan lebih jauh dari itu, kita juga bisa mengatakan bahwa dinul Islam berlaku untuk seluruh alam semesta, karena itu dinul Islam seringkali dikatakan bersifat universal. Jadi dinul Islam itu universal, tidak terpaku satu stateless atau satu negara, yaitu stateless, bebas, tidak terpaku satu negara, satu kelompok, satu suku, satu kaum, ya. Karena itu pula, maka dinul Islam tidak bisa diberikan nama menurut nama atau sebutan suatu kaum atau suku bangsa, atau golongan, daerah, atau nation tertentu saja. Jadi tidak munasabah kalau kita menyebut nama umpamanya Islam Turki, Islam Suriah, Islam Indonesia, Islam Saudi Arabia, Islam radikal, Islam moderat, Islam Jawa, Islam Padang, Islam Inggris, Islam Rusia, atau Islam negara lain. Kita mungkin tidak menyadari bahwa pada saat kita menyebut nama Islam Iran, Islam India, Islam Cina misalnya, pada hakikatnya itu kita sudah menghapus sifat universalnya. Jadi kalau misalkan disekat dalam suatu istilahnya suatu nama negara atau nama kelompok, itu secara tidak langsung sudah menyekat sifat universalnya yang menyeluruhnya itu, ya. Jadi bukan cuma itu, tanpa sadar kita juga sudah melokalisir. Jadi kalau dengan sebutan-sebutan seperti itu tadi, kita seakan-akan menghilangkan sifat universalnya dan juga melokalisir atau membatasi, bahkan mengkerdilkan peran Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Kalau digunakan kalimat-kalimat seperti itu tadi, sama saja dengan tidak mengakui kerahmatan lil alamin Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu bersifat universal, apa yang dibawa ajarannya itu pun universal. Dia tidak terbatas pada suatu negara atau suatu kelompok. Jadi sekali lagi singkat katanya, dinul Islam yang universal itu sebagaimana ditegaskan dalam kitabullah dan sunnah Rasul yang nyata tadi, tidak bisa dan tidak boleh dibatasi keberadaannya, itu yang satu tuh. Jadi Islam rahmatan, bukan Islam ya, Nabi Muhammad rahmatan lil alamin itu yang mana risalahnya juga yang disebut Islam ini adalah
bersifat universal. Jadi tidak stateless, tidak apa kasarnya tidak terpaku pada suatu negara atau suatu kelompok. Jadi jawaban pertama mungkin eh, sudah terjawab kali ya. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama tadi adalah apakah risalah Nabi Muhammad itu hanya khusus untuk satu kaum saja apa tidak? Jawaban yang saya dapat rangkum itu tadi eh, Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke alam dunia ini sebagai rahmatan bagi seluruh alam, rahmat sekalian alam dan seluruh makhluk-makhluknya Allah, tidak terbatas di suatu negara atau kelompok. Karena mengapa? Risalah yang dibawanya itu, yang mana Al-Quran ini, Allah bilang adalah hudalinnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Manusia di sini bukan hanya yang beragama Islam. Jadi Al-Quran itu hudalinnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Karena ditulisnya hudalinnas, bukan hudalil muslimin doang gitu. Jadi hudalinnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, itu kembali kepada manusianya mau mengikuti petunjuk itu atau tidak gitu. Jadi sekali lagi jawaban yang pertama yang bisa saya sampaikan tadi bahwa risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu tidak terpaku untuk satu golongan, untuk satu kaum, untuk satu negara, karena beliau adalah rahmatan lil alamin dan risalah yang dibawanya itu adalah universal, berlaku untuk seluruh alam. Itu mungkin jawaban pertama yang bisa saya berikan. Baik, hatur nuhun Bang Akbar, jawabannya sudah jelas dan tegas bahwa dinul Islam itu wilayah teritorialnya berlaku sampai ke seluruh penjuru bumi. Sekarang ada pertanyaan kedua. Kalau seperti itu pendapat Bang Akbar, apakah tidak keliru kalau kita menyebut nama atau istilah Muslim Arab, Muslim Sunda, Muslim Cina umpamanya? Bagaimana tanggapan Bang Akbar terhadap sebutan tersebut? Oke, saya coba masuk ke pertanyaan yang kedua tadi. Saya mencoba menjawab dengan logika yang sederhana dan keterbatasan keilmuan saya mungkin. Ini perlu saya tegaskan karena saya menyadari bahwa di seluruh Indonesia ini ada puluhan bahkan ratusan ribu alim ulama yang mempunyai pendapat masing-masing tentunya tentang sebutan nama umat Islam yang dikaitkan dengan nama suku bangsa, daerah, atau negaranya. Saya memahami bahwa banyaknya sebutan nama komunitas kaum muslimin itu sebenarnya merupakan bukti dari kebenaran sifat universal yang melekat pada dinul Islam. Itu sebabnya, maka saya memandang wajar dan munasabah kiranya bila kita menyebut nama daerah, suku bangsa, atau negara yang berkait dengan manusianya, yang menganut ajaran Islam, yang secara umum disebut Muslim. Ya. Sebagaimana penegasan Allah dalam Al-Quran, A'udzubillah minasyaitonirrajim, Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini erat hubungannya dengan ayat Al-Quran yang terakhir turun dan dituliskan dalam surah Al-Maidah yang menjadi ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu di surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah meridhoi dinul Islam. Allah sang penguasa jagat raya, penguasa alam raya ini sudah meridhoi risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang bersifat universal tadi. Jadi Allah ridhoi Islam sebagai dinul yang Allah ridhoi, din agama yang Allah ridhoi, yang mana yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menyebut penganut dinul Islam itu dengan sebutan muslimun. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering mendengar sebutan muslimin dan muslimat guna membedakan muslim laki-laki dan muslim perempuan. Manusia yang menganut dinul Islam, baik laki-laki atau perempuan,
hidup lahir matinya itu berada di seluruh penjuru bumi yang berbeda-beda. Bahasanya, suku bangsanya, adat istiadat, warna kulit, negara, makanan pokok, nasab, komunitas, negara, dan lain sebagainya. Saya menyebut ini dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kehidupan umat Islam atau dunia Islam, di mana perbedaan bahasa, suku bangsa, adat istiadat, nasab, komunitas, negara tidak menjadi hambatan bagi seseorang untuk menjadi muslimin dan muslimat. Kesemua perbedaan kodrati tersebut bukan menjadi halangan bagi umat Islam untuk menghayati dan mengamalkan syariat Islam. Bahkan secara lebih tegas bisa dikatakan bahwa perbedaan adat istiadat dan suku bangsa tidak menjadi hambatan bagi seseorang untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena syarat masuk Islam tidak diharuskan bersuku bangsa Arab atau berketurunan Quraisy dan juga tidak diwajibkan fasih berbahasa Arab. Manusia dari suku bangsa atau negara manapun bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Syarat utamanya cuma satu, yaitu mau mengucapkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mereka mau menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan mereka bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, sang Rasulullah. Ketika itu sudah dilontarkan oleh setiap individu yang meyakini bahwa Allah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mereka baru diwajibkan untuk menegakkan rukun iman dan rukun Islam. Sepanjang yang saya tahu, seseorang yang mengucapkan syahadat itu tidak serta-merta kehilangan status kesukuannya. Misalkan orang Sunda bersyahadat dan memeluk Islam, itu tidak menghilangkan bahwa dia itu orang Sunda gitu. Ya. Dan itu pun tidak harus menghilangkan kebiasaan. Artian kebiasaan di sini adat istiadat yang dimiliki. Jadi datangnya Islam itu tidak menghilangkan adat istiadat yang sudah ada lebih dulu ketika sebelum Islam datang. Itu tidak harus dihilangkan, yang tidak bertentangan dengan ketauhidan, dengan keimanan yang menjadi prinsip harga mati dalam ajaran Islam. Kemudian seseorang yang menganut ajaran Islam yang berasal dari suku di luar Arab itu tidak harus mengikuti atau memaksakan diri menjadi artiannya menjadi Arab gitu. Karena Islam tidak menganjurkan untuk merubah, bersifat natural saja. Nah, disitulah berjalannya sifat universalnya Islam tadi. Karena mengapa Islam itu dari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Ya, jadi sederhananya kasarnya tidak harus merubah tata pakaiannya, tidak harus merubah adat istiadat kebiasaannya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang bersifat tauhid, prinsip harga mati dalam ajaran Islam. Kalau misalkan di Sunda sudah ada adat istiadat semacam seperti tari-tarian yang mana menjadi kekayaan kebudayaan di tanah Sunda ini. Ketika Islam datang itu tidak harus dihilangkan selagi tidak melanggar aturan prinsip dalam ajaran Islam gitu. Ini semua merupakan bukti
bahwa dinul Islam menghormati eksistensi adat istiadat, suku bangsa, bahasa, negara dari setiap manusia yang menjadi penganutnya. Ya. Dengan perlakuan seperti itu menandakan bahwa Islam ini, risalah yang dibawa Nabi Muhammad ini adalah bersifat universal, tidak terbatas pada suatu kaum, tidak terbatas suatu negara. Nah, jadi di sini sekali lagi saya tegaskan bahwa ajaran Islam adalah risalah yang dibawa Nabi Muhammad bersifat universal, tidak memaksakan merubah tatanan yang ada lebih dulu sebelum Islam datang harus dirubah ketika Islam itu tidak. Disitulah merupakan wujud nyata bahwa Islam ini bersifat universal. Jadi yang menjadi patokan itu tadi, selagi tidak melanggar ajaran Islam, selagi tidak melanggar aturan yang dibawa oleh Rasulullah tersebut, itu silahkan dilaksanakan. Kemudian, berdasarkan pemikiran itulah, maka saya memandang bahwa yang bisa diberikan nama sesuai dengan nama daerah atau nama negara tertentu bukan dinul Islamnya, melainkan nama penganut Islamnya. Jadi kalau yang awal tadi, kalau disebut Islam Arab, Islam Indonesia, itu agak keliru kalau menurut saya. Karena Islamnya itu adalah risalahnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya. Dari bahasannya mungkin sudah mulai tertangkap, arti yang tertangkap di sini sudah mulai bisa difahami mungkin ya oleh sahabat Maxar TV juga di rumah, di manapun anda semua berada, bahwa yang menjadi risalahnya itu adalah Islam. Nah, Islam ini bersifat universal, tidak terpaku pada suatu kelompok atau negara. Nah, kalau penganutnya silahkan, ada Muslim Indonesia, ada Muslim Arab, ada Muslim Cina, ada Muslim Amerika. Nah, itu sah. Karena tadi Islam bersifat universal dan tidak merusak tatanan bagi suku bangsa atau negara-negara yang mana sudah memiliki kebiasaan sebelum Islam datang, asalkan tidak melanggar aturan-aturan prinsip dalam syariat Islam. Saya pikir itu ya pendapat saya tentang pertanyaan yang kedua dari Kang Aris. Baik, hatur nuhun Bang Akbar. Kami rasa penjelasan Bang Akbar sudah cukup jelas. Jadi yang bisa diberikan identitas dan ciri khas bukan dinul Islam, tapi para penganut atau umat Islamnya. Ada satu pertanyaan lagi nih Bang Akbar yang perlu Bang Akbar tanggapi. Dan pertanyaannya, bagaimana pendapat Bang Akbar tentang istilah Islam radikal, Islam moderat, Islam tradisional, Islam fundamentalis, Islam modern, juga Islam fanatik? Mangga, silakan Bang Akbar. Pertanyaan Kang Aris ini tampaknya senada isinya dengan dua pertanyaan sebelumnya. Walau begitu, saya akan coba menjawabnya dengan yang saya pahami dan dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki juga. Pertanyaan ketiga ini saya pikir erat hubungannya dengan perbedaan cara menghayati dan mengamalkan. Khususnya mengamalkan apa? Yaitu syariat Islam, baik ubudiyah maupun muamalah di antara sesama umat Islam. Ini bisa terjadi karena masing-masing penganut Islam di antara satu negara dengan negara lainnya hidup dengan adat istiadat, akar sejarah, sistem pendidikan, tingkat intelektual, sistem hukum, sistem ketatanegaraan, lingkungan kehidupan, dan doktrin pribadi yang berbeda-beda. Umat Islam atau muslimin di Indonesia dengan muslimin di Cina tentu memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Kondisi faktual yang berbeda-beda. Kondisi geografis yang berbeda-beda. Tentu cara mengamalkannya atau menghayati syariat Islamnya itu pun memiliki gayanya masing-masing. Nah, jadi yang saya tanggapi yang utama tadi,
cara menghayati dan mengamalkan syariat Islamnya itu tentunya dengan caranya masing-masing. Nah, Muslim Syria lah umpamanya. Muslim Syria umpamanya menjadi bersikap radikal lantaran negaranya berada dalam situasi peperangan. Muslim Syria saat ini kondisi negaranya kan sedang erat sekali dengan peperangan ke Palestina, di teritorial Timur Tengah ini agak keras gitu, karena memang situasinya sedang dalam pertempuran. Sikap radikal itu bisa juga terjadi karena doktrin organisasinya atau didikan pemimpinnya. Nah, di sini juga kaum muslimin ini begitu besar, begitu banyak, dan sehingga menciptakanlah suatu perkumpulan-perkumpulan, organisasi-organisasi, kelompok, tentunya memiliki pandangan yang berbeda-beda dengan sesama muslim lainnya tentang cara menghayati, mengamalkan syariat Islam tadi. Setiap organisasi pasti ada pemimpinnya. Nah, terkadang pemimpinnya itu memiliki gaya sendiri-sendiri bagaimana cara mengamalkan syariat Islam tersebut. Nah, jadi itu akan memberikan output juga kepada orang-orang yang dipimpin olehnya. Nah, sikap radikal seperti itu bisa juga terjadi dalam kehidupan Muslim Rohingya, contohnya, yang hidup dalam tekanan kaum mayoritas non-Muslim. Demikian pula dengan Muslim India yang bersikap radikal dan harus selalu waspada lantaran sering dizolimi oleh kaum non-Muslim. Hal serupa juga terjadi di lingkungan Muslim Uighur yang selalu dizolimi oleh tentara komunis Cina. Mereka bersikap radikal dan bersikap melawan disebabkan intimidasi tentara komunis Cina yang dimaksud yang sering mereka rasakan. Sebaliknya bagi Muslim Indonesia, Muslim Malaysia, Muslim Pakistan, Muslim Saudi Arabia, Muslim Kuwait umpamanya, mereka bisa bersikap moderat karena dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak berada dalam situasi penindasan ataupun situasi sosial konflik. Sikap moderat itu bisa juga terjadi karena ideologi negara yang dianut. Nah, alhasil sebutan radikal, moderat, fundamental, tradisional, modern itu melekat pada umat Islamnya, organisasi Islamnya, bukan pada dinul Islamnya. Oke. Karena dinul Islam itu selalu mengajarkan penganutnya untuk mentaati hukum dan melawan bila dizolimi. Serta berakhlakul karimah. Ini erat hubungannya dengan fungsi Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, khuluqin azim, dan uswatun hasanah. Jadi kalau disebut Islam radikal, saya sangat-sangat tidak setuju. Karena Islam, sekali lagi ya, Islam itu risalahnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kita melakukan kekerasan apabila tidak ada dasar-dasar prinsip yang diganggu. Ya, contoh, Nabi Muhammad tidak mengajarkan umatnya untuk melakukan teror. Ya, contoh di zaman sini kan ada bom dan sebagainya. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan untuk umatnya itu melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Nabi Muhammad memberikan contoh kalau misalkan kaum muslimin hendak berperang menghadapi musuh, itu pun musuh telah melanggar prinsip-prinsip yang harga mati bagi umat Islam. Contohnya apa? Misalkan Nabi Muhammad memberikan perintah kepada utusannya untuk menyampaikan surat kepada Raja Romawi, kalau tidak salah itu Heraklius. Nah, untuk menyampaikan pesannya untuk untuk menerima ajaran Islam. Ya kan dia datang dengan baik-baik untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang dilakukan oleh Heraklius? Utusan Nabi Muhammad dibunuh. Nah,
karena utusannya dibunuh, berarti sudah melanggar prinsip yang sangat-sangat dijaga betul oleh umat Islam. Nah, maka dari itu terjadilah suatu pertempuran. Dan dalam pertempuran pun ada rukun-rukun tertentu. Ada aturan-aturan khusus yang tidak boleh dilanggar oleh setiap kaum muslimin. Yang paling penting adalah apa? Dalam berperang selalu berhadapan, tidak pernah main belakang. Jadi Rasulullah memberikan contoh kalau mau perang itu kirim surat dulu, tentukan lokasi perangnya di mana, jam berapa perangnya. Nah, jadi tidak ada istilah teror, tidak. Itu merupakan tindakan yang pengecut, tindakan-tindakan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau misalkan disebut Islam radikal itu saya sangat tidak setuju karena itu salah sebutan, salah sasaran. Kalaupun misalkan ada kaum muslimin yang memiliki cara menghayati, mengamalkan syariat Islam itu dengan pemahaman yang dia miliki, yang sudah menjadi prinsip bagi dirinya sendiri, yaitu sah-sah saja. Berarti bukan Islamnya, tapi si personalnya itu yang radikal. Kalau dengan perspektif radikal seperti tadi. Jadi jangan salah kalau disebut Islamnya yang radikal. Tidak. Ajaran Islam tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu tadi. Kalaupun terjadi sesuatu hal yang sudah saya jelaskan tadi, itu lebih kepada si individunya, kepada personal orangnya. Misalkan Aris memiliki sebuah prinsip bahwa kita harus selalu menyampaikan yang hak kepada kepada pemimpin bangsa. Nah, itu sah-sah saja dengan tata cara yang Kang Aris pahami dan Kang Aris yakini sebagai prinsip Kang Aris. Itu sah-sah saja. Ya, asal tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Jadi agar tepat sasaran gitu. Kalau keras tanpa aturan itu konyol larinya. Jadi kalau disebut radikal itu bukan Islamnya tapi personalnya. Ya, itu tentang cara menghayati kalau menurut saya itu. Jadi bahkan dalam perintah amar ma'ruf nahi munkar, Rasulullah juga mendasarinya dengan akhlakul karimah yang menjadi dasar pada nilai-nilai keadilan. Jadi tidak ada ajaran Islam yang membolehkan penganutnya bertindak zalim. Ini ajaran Islam ya. Islam tidak pernah mengajarkan penganutnya untuk berbuat zalim, biadab, melawan hukum. Melawan hukum di sini dengan artian hukumnya ini tidak melanggar aturan Allah. Ya. Kalau hukum di suatu negara, nih saya singgung sedikit, hukum di suatu negara yang berlaku dalam sebuah negara, kalau itu tidak melanggar syariat Islam, wajib untuk kita ikuti, wajib untuk kita taati. Karena kalau manusia tanpa aturan akan gak puguh hidupnya. Suatu bangsa kalau tanpa aturan akan bagaimana? Nah, yang menjadi prinsipnya dilihat hukum yang berlaku di negara tersebut itu melanggar aturan Islam apa tidak. Kalau tidak melanggar syariat Islam, wajib untuk kita ikuti. Ya. Contoh kecil. Misalkan di jalan, aturan negeri ini kalau berkendara harus menggunakan helm, misalkan harus memiliki SIM. Ini aturan-aturan yang berlaku di negeri ini yang tidak melanggar syariat Islam kalau menurut saya. Karena lebih kepada pengamanan diri kita. Nah, itu wajib untuk kita ikuti. Nah, tapi kalau misalkan ada aturan yang melarang umat Islam sholat, umat Islam untuk melakukan syariat agamanya, yaitu wajib untuk kita lawan. Ya. Jadi patokannya seperti itu. Ya. Yang melanggar aturan Islam, yang melanggar syariat Islam, wajib untuk kita lawan. Tapi kalau itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak melanggar aturan Allah dan Rasulullah, wajib untuk kita laksanakan. Oke.
Nah, sedikit lagi, berdasarkan pokok-pokok pikiran yang sudah saya sampaikan tadi, saya memandang bahwa sebutan Islam radikal, Islam moderat, Islam fundamentalis, Islam sekuler, Islam nasionalis, Islam tradisional adalah tidak tepat dan salah kaprah. Ya, mungkin akan lebih tepat bila disebut Muslim radikal, Muslim moderat, Muslim nasionalis itu kepada personalnya, ya, bukan Islamnya, personalnya. Namun demikian, saya perlu tegaskan sesungguhnya Allah telah menggariskan bahwa wassalamu ala manittaba'al huda. Selamatlah atas siapapun yang mengikuti petunjuk Allah. Jadi singkat katanya, saya ingin merumuskan bahwa dinul Islam membawa setiap muslim ke jalan keselamatan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, kalau ada seorang muslim yang melakukan perbuatan buruk yang merugikan orang banyak, pasti itu karena akhlak sang muslimnya yang buruk, bukan karena dinul Islamnya yang buruk. Kalau ada seorang muslim melakukan perbuatan tidak baik, ya, itu bukan Islamnya yang tidak baik, tapi si orangnya. Ya. Saya kira itulah pendapat yang dapat saya kemukakan. Menanggapi pertanyaan Kang Aris tadi, saya mohon maaf bila ada pendapat saya yang tidak sesuai dengan sahabat Maksar TV, karena itu memang pendapat yang saya miliki atas dasar-dasar wawasan keilmuan yang saya miliki. Tentunya banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Namun apabila ada yang benar, itu mungkin semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bisa menjadi manfaat. Sekali lagi kesimpulannya yang saya sampaikan bahwa sebutan Islam Indonesia, Islam Arab itu tidak tepat karena mengapa? Islam adalah risalah yang dibawa oleh Sang Rahmatan lil Alamin, bersifat universal. Kalaupun mau disebut itu personalnya. Jadi kalau kata anak pesantren ini ada fa'ilnya, ada orangnya yang melaksanakannya, ada isim fa'il, ya. Isim fa'ilnya Islam itu dah Muslim. Jadi mim di situ menunjukkan orang yang mengerjakannya, itu isim fa'il, ya. Jadi kalau mau disebut juga Muslim, ya. Islam ini risalahnya, Muslim yang mengerjakannya, ya. Contoh pergi ke sekolah misalkan, zahabu ilal madrasah, pergi ke sekolah. Nah, ada dalam tata aturan nahwu shorof itu yang menjelaskan sebagaimana tadi. Dalam kalimat-kalimat tersebut ada yang disebut orang yang melaksanakannya, ada pekerjaan yang dikerjakannya, ada juga bahasan-bahasan lain. Jadi pada kesimpulan tambahan akhirnya di sini, bagi kaum muslimin pun yang mau memahami lebih dalam tentang ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Rasulullah tadi, risalah Rasulullah Al-Quran, ada baiknya juga untuk lebih memperdalam nahwu shorof tadi. Ya, jadi sekali lagi, yang benar itu sebutan Muslim. Muslim Indonesia, Muslim Arab, Muslim Amerika, ya, bukan Islamnya. Walaupun sebutan tadi radikal, fundamental, kemudian moderat, itu bukan Islamnya, tapi Muslimnya. Ya, jadi jangan diotik-utik tuh Islam yang dikutik, karena itu risalahnya, ya. Ya, kalaupun ada hal-hal yang negatif atau apapun itu kepada personalnya. Nah, ini harus menjadi prinsip bagi kita. Saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah.
Mohon dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim wa afa minkum ila fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Akbar atas semua jawaban dan tanggapannya. Di penghujung acara Bampart 4 ini, kami dapat menyimpulkan bahwa dinul Islam bersifat universal. Jadi bisa dikaitkan dengan nama daerah atau negara adalah penganut Islamnya. Inilah rumusan kami yang tidak perlu diperdebatkan, terutama oleh sahabat Nakshar TV Channel yang pendapatnya berbeda karena kami menghormati adanya perbedaan pendapat. Demikianlah acara Bampart 4 ini. Insya Allah kami akan gelar acara Bampart 5 dengan topik yang sesuai dengan harapan sahabat Nakshar TV Channel. Semoga acara Bang Akbar menjawab ini bermanfaat buat kita sekalian. Mohon maaf atas semua kekeliruan yang ada selama tayangan video ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari semua sahabat Nakshar TV Channel. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.